Assalamualaikum sahabat vlog harian Yanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sampurasun warga Bekasi, khususnya kawen-kawen di Tambun Utara. Hari ini Jumat 23 Januari tahun 2026. Kita berada di tengah siklus hujan 5 tahunan. Curah hujan sangat tinggi dan mata semua orang tertuju pada satu titik vital, Kali Gabus. Kita tahu beberapa waktu lalu atas instruksi Kang Deddy Mulyadi KDM, Kali Sepak dan Kali PJT sudah dinormalisasi. Sedimen lumpur dikeruk habis. Hasilnya di titik saya berdiri sekarang. Aliran air dari persimpangan menuju Kali Gabus terpantau kondusif dan sangat deras. Artinya air mengalir, tidak mandek. Tapi ada masalah besar di ujung sana. Di titik sekolah SMP dan SMK, air justru meluap ke rumah warga. Kenapa? Padahal sudah dinormalisasi. Hari ini kita akan bedah tuntas. Kenapa Kang Deddy Mulyadi sampai turun tangan kembali hari ini? Nah, teman-teman bisa lihat di samping saya. Sekarang sedang ada kegiatan normalisasi pembentukan ulang aliran sungai. Dulu, saluran pengairan yang menuju Kali Gabus ini sudah hilang, rata dengan tanah, bahkan sejajar dengan perumahan warga. Inilah pemicu air bingung mau mengalir kemana sehingga masuk ke rumah warga. Sekarang, alat berat sedang mengembalikan fungsi sungai tersebut. Kita buatkan lagi jalurnya. Kita perdalam lagi supaya air punya jalan tol menuju Kali Gabus. Pengawasan hari ini sangat ketat. Ada personil kepolisian dan Satpol PP yang berjaga untuk memastikan alat berat bisa bekerja maksimal tanpa kendala ketertiban. Teman-teman, mari kita lihat lebih dekat. Mengapa saya sebut ini normalisasi besar-besaran? Coba perhatikan isi sisa tanah di sini. Dulu, ini adalah saluran pengairan primer menuju Kali Gabus. Tapi seiring berjalannya waktu, sedimen lumpur naik puluhan sentimeter setiap tahun, ditambah lagi adanya pembangunan yang tidak terkontrol, sehingga saluran ini hilang dari peta pandangan mata. Sekarang, mari kita bedah secara logika. Kenapa Kali Gabus ini jadi titik mati? Kita lihat di sini, ini adalah pertemuan antara Kali Sepak dan Kali PJT ibaratnya. Ini adalah dua jalan raya besar yang tiba-tiba menyempit di satu gang kecil, yaitu di titik jembatan sekolah tadi. Secara teknis, normalisasi yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sudah berhasil mempercepat arus dari hulu. Tapi karena di hilirnya ujung kali ada hambatan jembatan, terjadi fenomena backwater atau air balik. Airnya antre untuk lewat dan karena antreannya terlalu panjang, dia meluap ke samping. Inilah alasan kenapa pengerukan saja tidak cukup. Kita butuh rekonstruksi total di bagian ujung. Mari kita bicara soal solusi yang diteruskan ke PLT Kabupaten Bekasi. Mengapa harus jembatan melengkung? Saya ingin kawan-kawan paham. Jembatan konvensional biasanya punya tiang pancang di tengah sungai. Di Kali Gabus, tiang itu adalah musuh. Tiang itulah yang menangkap plastik, kasur bekas, dan batang pohon. Desain yang diinstruksikan KDM ini adalah jembatan bentang panjang. Jadi, fondasinya hanya ada di sisi kiri dan kanan Sungai Tanggul. Di tengahnya kosong melongkong. Dengan begitu, mau ada banjir siklus 5 tahunan atau 10 tahunan sekalipun, air akan lewat di bawahnya dengan tenang. Ini adalah investasi jangka panjang. Saya berharap PLT Kabupaten Bekasi tidak hanya membangun jembatan yang kuat, tapi juga jembatan yang estetik agar bisa jadi ikon baru di Tambun Utara. Area sekolah SMP dan SMK ini bisa jadi area yang rapi, bukan lagi area langganan banjir. Sekarang kita sampai di titik krusial. Kenapa? Wilayah dekat sekolah SMP dan SMK tetap banjir. Padahal hulu dan tengahnya sudah lancar. Jawabannya ada di depan mata kita. 3 jembatan maut. Bayangkan, dalam jarak yang sangat dekat ada jembatan khusus SMK, jembatan khusus SMP, dan satu lagi jembatan warga. Masalahnya bukan jumlahnya, tapi konstruksinya yang rendah
dan tiang penyangganya yang menangkap sampah. Ini seperti penyumbat botol. Kemarin, Kang Deddy Mulyadi sudah memerintahkan normalisasi, tapi beliau mengakui ada satu hal yang terlewatkan, yaitu penyempitan di titik jembatan ini. Air yang deras dari hulu tiba-tiba menabrak dinding jembatan, lalu berbalik arah dan meluap ke pemukiman di sekitar sekolah. Tadi Kang Deddy Mulyadi, KDM, hadir langsung. Beliau sangat detail melihat kondisi ini. Keputusannya tegas, normalisasi besar-besaran tidak akan cukup kalau jembatan ini tidak dibongkar. Beliau sudah meneruskan mandat ini kepada PLT Kabupaten Bekasi, poin instruksi KDM dan PLT Kabupaten Bekasi. Penghancuran 3 jembatan, ketiga jembatan yang menghalangi arus akan dibongkar total. Pembangunan jembatan terintegrasi, sebagai gantinya akan dibangun 1 jembatan besar yang melayani sekolah dan warga sekaligus. Desain melengkung. Busur jembatan baru akan dibuat melengkung tanpa tiang penyangga di tengah sungai. Kenapa melengkung? Supaya ruang di bawah jembatan luas. Air bisa lewat dengan bebas meskipun volume sedang tinggi-tingginya dan sampah tidak tersangkut. Ini adalah solusi teknis yang cerdas. Kita tidak lagi melawan alam, tapi kita menyesuaikan infrastruktur dengan debit air. Pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi mungkin bisa lupa satu detail kecil di ujung kali karena banyaknya masalah yang beliau urus. Tapi beliau punya kerendahan hati untuk kembali meninjau ulang dan memberikan solusi yang lebih permanen melalui PLT Kabupaten Bekasi. Ini adalah bukti bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Normalisasi sungai di Cina mungkin bisa sangat cepat karena teknologinya, tapi di Indonesia, khususnya di Bekasi, kita butuh gotong royong antara pemerintah, aparat keamanan, dan kesadaran warga. 3 jembatan yang akan dihancurkan itu adalah pengorbanan kecil untuk keselamatan ribuan warga Tambun Utara. Warga di sini sangat mendukung, meskipun mungkin nanti akses jalan sedikit terganggu saat pembangunan jembatan. Mereka sadar ini demi kebaikan jangka panjang, daripada setiap hujan 5 tahunan harus mengungsi dan perabotan rusak. Lebih baik kita tata ulang sekarang. Terima kasih untuk jajaran kepolisian dan Satpol PP yang sudah mengawal jalannya normalisasi hari ini sehingga kondusif. Kita kawal terus tugas yang diberikan Kang Deddy Mulyadi kepada pemerintah Kabupaten Bekasi ini.
Terima kasih sudah menonton vlog panjang ini. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah catatan sejarah perjuangan warga Kali. Gabus, jangan lupa bagikan video ini agar pihak terkait tahu bahwa kita semua mengawasi. Sampai jumpa di vlog perkembangan pengerjaan jembatan nanti. Bekasi, tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe vlog harian Yanti untuk video menarik lainnya seputar kegiatan Jawa Barat. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa.